Oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari Ahad pagi hari ini, tanggal 22 Juni tahun 2025, di hari yang spesial ya buat Jakarta kita. Buat Jakarta kita tercinta, karena hari ini Jakarta kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke 498. Kebetulan hari ini hari Minggu, hari Ahad. Jadi pastinya nanti beragam acara yang memeriahkan HUT ke 498 Jakarta, yang mengambil tema Jakarta Kota Global yang berbudaya. Ini bakal rame banget sih, asli. Bakal rame banget dari pagi ini, Car Free Day ya, dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, sampai nanti beragam acara yang memeriahkan HUT ke 498 Jakarta sepanjang hari ini, dan ditutup dengan malam puncak HUT ke 498 Jakarta di lapangan Banteng nanti malam ya. Asli bakal rame banget, karena kebetulan hari Minggu. Hari Minggu dan hari libur. Benernya hari ini saya mau pakai baju Sadariah loh sebenarnya. Cuma karena baju koko saya semalam basah, jadinya saya batal pakai baju Sadariah. Jadi Jakarta punya banyak baju-baju tradisional. Gak cuma baju abang yang beskap, itu basicnya adalah beskap, atau baju none yang basicnya kebaya itu. Ada juga namanya baju encim. Maaf bentar ya. Baju encim, baju Sadariah. Sadariah tuh kayak baju koko pakai celana hitam tapi disarungin. Aduh, sorry teman-teman ya. Tadi keluarin dahak dulu. Ternyata dahak sisaan pileknya masih nyangkut. Jadinya tadi saya mun alias muntah. Mana dahaknya yang bersama ingus. Ingus kemarin sisaan pilek. Ya, karena kemarin banyak kurang sehat saya. Nah, ngomongin soal Jakarta teman-teman, kenapa kok 22 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun Jakarta? Apa Jakarta berdiri tanggal 22 Juni atau bagaimana? Maaf. Kok Jakarta usianya baru 498 tahun gitu. Boleh saya cerita gini. Jadi Jakarta ini dulu namanya adalah Sunda Kelapa, ya kan? Atau Sunda Kalapa aslinya. Kita kan taunya Sunda Kelapa. Aslinya Sunda Kalapa, pakai A, Sunda Kalapa. Bukan kelapa, kalapa. Nah, karena di
wilayah yang kita kenal sekarang dengan nama Jakarta ini terjadi peperangan dengan penjajah Portugal yang dipimpin oleh Fatahillah ya. Fatahillah tuh bisa dibilang ya tangan salah satu orang dekatnya atau bahasa sekarang ordalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Makanya makamnya tidak jauh dari makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon. Ya. Jadi Jakarta ini, wilayah yang sekarang Jakarta ini dipimpin oleh Fatahillah, pasukannya bertempur melawan penjajah Portugal atau penjajah Portugis. Nah, maaf saya sambil luda-luda ya. Nah, efek tadi. Efek muntah tadi. Banyak dahak yang lendir, mukus yang keluar dari ini. Sisaan pil kemarin. Nah, jadi karena peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Fatahillah dan kawan-kawan, dirubahlah nama Sunda Kalapa atau Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta. Artinya apa? Jayakarta itu kota yang berjaya, kota kemenangan. Gitu. Jayakarta tuh kota, bahasa Sanskerta, kota kemenangan, kota keberjayaan, gitu. Kota kesuksesan, kota yang sukses gitu, intinya gitu. Sebelum akhirnya dipendekkan menjadi Jakarta sampai hari ini. Gitu. Namanya tadi Jayakarta. Dari Sunda Kelapa atau Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Kita sambung lagi habis saya break ya. Welcome back teman-teman. Ini Sunday with James Cohen Spencer spesial HUT Jakarta ke 498. Karena hari ini 22 Juni 2025 Jakarta kita ulang tahun. Hore. Nggak pakai mic aja ya. Jadi karena hari ini hari Minggu dan hari libur, udah pasti banyak acara-acara yang memperingati HUT Jakarta ke-498 rame sih. Bagaimana tadi saya bilang, dari mulai CFD sampai ntar malam acara puncaknya di lapangan Banteng itu pasti rame sih. Karena bertabur bintang gitu. Mas sayang saya nggak bisa. Dan pagi ini juga ada upacaranya, upacara peringatan HUT Jakarta ke-498. Saya udah daftar sebagai 300 peserta, cuman belum ada respon sama sekali. Jadi ya sudah, saya abaikan aja. Dan pagi ini juga saya nggak bisa datang sebenarnya karena sekitar nanti jam 8 atau sekitar 1,5 jam lagi ada kajian public speaking dari Om Bagus atau Dr. Tubagus Wahyudi di Masjid Al-Karim Bumi Mintara Permai Pesanggaran Jakarta Selatan sampai nanti jam 11 pagi lewat waktu Indonesia Barat. Jadi maaf saya nggak. Jadi memang saya merayakan HUT Jakartanya dengan ikut kajian public speaking. Wish. Nah tadi kita bicara sejarah Jakarta ya teman-teman. Kenapa namanya Jakarta? Itu tadi karena dinamakan Fatahillah untuk merayakan kemenangan atas penjajah Portugis atau Portugis ya, yang atau Portugis yang menjajah wilayah Sunda Kelapa ini gitu. Itulah kenapa tanggal kemenangannya 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai
tanggal lahirnya kota Jakarta. Makanya kenapa setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun Jakarta. Karena di tanggal itulah ya Fathahillah memimpin peperangan melawan penjajah Portugis atau Portugal yang menjajah wilayah Sunda Kelapa atau Sunda Kalapa tadinya. Tuh teman-teman, makanya jadi itu pengetahuan. Soalnya banyak dari kita lupa, atau banyak dari kita yang masa bodoh. Kan itu pelajaran sekolah, udah gede ya masa bodoh gitu kan. Fokus aja sama kerja, sama rumah tangga dan seterusnya gitu kan. Ya salah ya, maaf saya bilang salah. Tetap pengetahuan itu berlaku universal. Kayak ini bagi pengetahuan aja. Jadi Jakarta itu sejarahnya panjang teman-teman. Ya. Makanya kenapa Jakarta identik dengan kesuksesan, keberhasilan. Ya Fathahillah yang ngasih nama. Makanya kenapa orang pada berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk meraih kesuksesan, meraih keberjayaan, meraih keberhasilan, meraih kejayaan gitu ya. Ya karena Fathahillah yang ngasih nama Jakarta, Jayakarta itu kan. Kota yang berjaya, kota yang berhasil, kota yang mendapat kemenangan, kota kemenangan gitu. Ya kan? Itulah ya karena Fathahillah yang ngasih nama ya. Doa itu kan, nama itu kan doa kata orang, ya kan? Nama itu adalah doa kan. Nah Fathahillah yang ngasih nama Jayakarta yang sekarang Jakarta, ya kan? Jadinya kalau bahasa Jawanya Joyokarto, ya kan? Kan Joyo, kota berjaya kan. Jadi kalau mau keberjaya orang pada datang ke Jakarta dari berbagai daerah gitu. Karena berjaya itu. Kalau bahasa Inggrisnya the city of victory, victorious city, kan Jayakarta tuh, the victorious city atau the city of victory, kota kemenangan ya, the city of success gitu kan, kota kesuksesan gitu. Kayak orang kalau mau berjaya datang ke Jakarta itu. Makanya kalau rugi sebenarnya kalau datang ke Jakarta tapi tidak berjaya tuh rugi banget itu. Tapi untuk bisa berjaya di Jakarta usahanya harus lebih. Itu aja sih. Saya bilang sebenarnya rugi kalau meninggalkan Jakarta itu. Ya kita meninggalkan kota keberjayaan, kota di mana orang-orang pada berjaya gitu kan. Masa iya kita tinggalin sih. Iya. Ya Jakarta memang sejarahnya panjang teman-teman ya. Dari mulai Jakarta menyaksikan banyak Jakarta tuh bagian dari sejarah Indonesia sebenarnya. Dari mulai penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan British walaupun cuma sebentar. Ya. Mus dijajah lagi oleh Belanda lewat VOC, Dutch East Indies Company, Verenigde Oost-Indische Company, Verenigde Oost-Indische Company maksudnya, Verenigde Oost-Indische Company gitu kan. Sampai penjajahan Jepang, sampai kemerdekaan, bahkan proklamasi kemerdekaan pun juga dikumandangkannya di Jakarta. Coba bayangkan, memang Jakarta ini kota kemenangan ya. Kita merdeka aja deklarasinya di Jakarta, proklamasinya aja di Jakarta, bukan di tempat lain. Proklamasi kemerdekaan di Jakarta ya. Karena memang Jakarta tuh kota yang mendatangkan kemenangan. Iya. Jakarta tuh kotanya para pemenang sebenarnya. Gitu. Jakarta tuh daerahnya para pemenang. Daerahnya para orang sukses.
Gitu. Makanya kalau mau jadi pemenang, datanglah ke Jakarta, bukan datang ke daerah lain. Datanglah ke Jakarta. Dilatih biar kita tuh jadi pemenang. Makanya saya bilang coaching-coaching kayak gitu, kayak semacam Tung Desem Waringin itu banyakinlah di Jakarta. Sebabnya Jakarta ini adalah tempat yang paling pas untuk membangun para pemenang. Yes. Ya, Mardigu Wowi juga bangun coaching, siapa bangun coaching apa segala itu, kegiatan training atau retreat itu. Jangan retreat itu diadain di Magelang. Retreat itu adain di Jakarta. Kemarin kenapa saya kritik keras itu retreat kepala daerah di Magelang situ, habis-habisin duit. Udah retreat di Jakarta aja. Di Jakarta tuh kepala daerah tuh bisa memenangkan daerahnya. Membangun mental para pemenang tuh di Jakarta. Bukan di Magelang. Ya kan? Magelang itu paling cuma buat nasi sama makan nasi mie dicampur jadi atu, campur-campur jadinya. Ya kan? Jakarta tuh mental pemenang gitu. Mental sukses. Biar daerah sukses bangun dari Jakarta. Gitu teman-teman. Dah, Fathahillah yang ngasih nama. Ya kalau nggak suka salahinlah Fathahillah situ. Ya kan, ngomong Fathahillah yang kasih nama Jakarta ini, ya kan. Orang nggak banyak tahu siapa yang ngasih nama Jakarta ini atau Jakarta itu. Fathahillah yang ngasih nama. Orang kan nggak tahu, orang taunya Jakarta, wah gini Jakarta aja gitu kan. Tapi kalau tanya, kamu tahu nggak yang ngasih nama Jakarta itu siapa? Nggak banyak orang tahu. Makanya saya bikin konten gini biar orang tahu yang ngasih nama Jakarta itu siapa. Gitu. Ini saya pakai data dari para sejarawan. Jadi Fathahillah yang ngasih nama Jakarta ini gitu. Terlepas dari Jakarta yang luasnya tidak terlalu luas ini, memang banyak persoalan memang. Ya kan? Di era sekarang ini persoalan Jakarta tuh banyak. Banjir, macet, pemukiman padat, masalah pengangguran, tawuran, kriminalitas dan seterusnya. Ya, problematika kota besar pada umumnya lah gitu kan. Tapi apakah itu tidak bisa diatasi? Bisa, teman-teman. Kan tadi saya bilang Jakarta tuh tempat membangun orang sukses. Orang sukses tuh dibangunnya di Jakarta, bukan di Magelang, bukan di Hambalang, bukan di Cikeas, bukan di Solo. Orang sukses tuh dibangunnya di Jakarta. Orang kalau menjadi pemenang dibangunnya di Jakarta, bukan di Bali. Bukan di mana? Bukan di Merauke, enggak. Orang mau berjaya tuh dibangunnya tuh di Jakarta. Bukan di Yogyakarta. Kalau orang mau diistimewakan, nah bangunlah di Yogyakarta. Bangun mental ingin diistimewakan, nah bangunlah di Yogyakarta. Kan Jogja istimewa, ya kan? Kalau orang mau selalu diistimewakan, di nomor satuin, ya bangunlah di Yogyakarta. Sebab di Yogyakarta tempat dibangunnya orang-orang yang bermental mau diistimewakan. Ya. Tapi kalau di Jakarta itu tempat membangun orang-orang yang bermental pemenang. Tempat dibangun orang-orang yang bermental sukses. Tempat dibangun orang-orang yang bermental berhasil. Itu di Jakarta dibangunnya, bukan di Yogyakarta. Kalau mentalnya orang-orang pengen diistimewakan, dimanja, diperlakukan istimewir gitu ya, ya dibangunlah di Jogja sana. Gitu. Bukan di Jakarta dibangunnya. Kok ngomongnya gitu, Pak? Lo Fathahillah yang ngasih nama kok. Fathahillah yang ngasih nama Jakarta kok. Ya kalau nggak suka salahin lah Fathahillah sana. Ya kan? Nah, siapa sih Fathahillah itu? Dari tadi saya sebut Fathahillah terus ya. Dari tadi kan saya bilang Fathahillah itu adalah seorang tokoh dari Cirebon.
tokoh dari tokoh dari Cirebon yang boleh dibilang kalau bahasa sekarang itu ordalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ya boleh dibilang Fathahillah tuh panglima perang dari Cirebon gitu. Panglima perang dari Cirebon. Makanya kenapa Fathahillah itu ketika wafat dimakaminnya satu komplek dengan Sunan Gunung Jati di sana tuh di Cirebon gitu. Kendati Fathahillah juga sebenarnya bukan orang Cirebon, dia orang Demak. Dia orang dari Kesultanan Demak tadinya. Orang dari Kesultanan orang Demak tapi meninggal di Cirebon gitu. Jadi bisa diartikan Fathahillah orang Demak bisa, orang Cirebon juga bisa. Tapi lebih dekat Fathahillah itu dengan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Gitu. Jadi karena Fathahillah yang ngasih nama Jayakarta atau Jakarta ini gitu loh. Kotanya kota kemenangan, kota para pemenang. Nah itu tempat kalau orang mau bangun menang. Tapi kalau orang-orang yang mau mental yang suka perang, bangunlah di Medan sana. Karena di Medan atau Maidan itu tempatnya orang-orang yang suka perang. Tuh square tuh Maidan, Euro Maidan, square, alun-alun gitu ya. Tapi orang Medan tuh inklusif. Namanya Maidan kan, Madani, Medan. Orang-orangnya walaupun berjiwa tempur tapi dia madani, membumi, memasyarakat gitu. Maidan ya, square, inklusif gitu. Bisa semua, bisa banyak hal gitu. Tapi kalau mau dibangun sebagai orang bermental pemenang, datanglah ke Jakarta. Sekali lagi gitu. Gitu kawan. Jakarta tuh sejarahnya panjang tadi saya bilang kan. Dari mulai dulu Jakarta bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian jadi ibu kota, dibikin daerah otonomi khusus yang kita kenal dengan nama DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya. Jakarta menyaksikan dulu dikelilingi Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2000, lahir Provinsi Banten, pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Sekarang kenapa Jakarta dikelilingi oleh dua provinsi, Jawa Barat dan Banten. Lalu kemudian ibu kota pindah ke Nusantara, tapi kepresnya belum tanda tangan. Jadi belum jadi DKJ, daerah khusus Jakarta, tetap DKI Jakarta. Jakarta masih ibu kota sampai hari ini. Karena keputusan presiden atau kepres pemindahan dari Jakarta ke Nusantara ibu kotanya belum ditandatangani. Jadi ibu kota tetap di Jakarta. Lah kepala daerah kemarin dilantik di Jakarta, di ibu kota. Ya kan? Harusnya retreat itu juga di Jakarta, biar kepala daerah ini memenangkan jiwa orang-orang yang ada di daerahnya. Bukan retreat itu dia ada ini Magelang, campur-campur itu. Nasi campur mie, campur kutiau, campur bihun, ya enggak gitu. Bangun di Jakarta, biar daerahnya nanti banyak orang-orang yang pemenang, memenangkan daerahnya, gitu. Jakarta dimenangkan gubernur Jakarta, Jawa Barat dimenangkan gubernur Jawa Barat itu, dan sebagainya. Gitu harusnya cara berpikir itu. Itu cara berpikir historikal, cara berpikir yang ngerti sejarah. Orang ngerti kenapa namanya tuh Jakarta gitu loh. Kenapa Fathahillah ngasih nama wilayah tempat ini tuh Jakarta itu. Orang kalau ngerti itu, ngerti etimologi. Kenapa? Orang kalau ngerti nama itu doa, teman-teman, pasti akan
akan sependapat dengan omongan saya ini. Kalau mau bangun mental pemenang, mental orang berhasil, mental orang sukses, bangunlah di Jakarta, bukan di daerah lain. Kalau mau memenangkan beasiswa LPDP gimana, di mana dibangun? Di Jakarta. Membangun mental orang yang memenangkan revolusi finansial, tung de semua ringin, bangunnya di Jakarta, bukan di Surabaya. Kalau di Surabaya itu tempat orang berkelahi. Ya, etimologi Surabaya tahu nggak? Suro, ikan hiu dan buaya yang berkelahi berantem. Simbolnya kan ada itu, yang berkelahi ribut. Kalau Surabaya itu mental orang petarung, mental orang suka berkelahi, mental orang suka adu jotos. Nah, jadi kalau mau bangun orang-orang yang mental petarung, mental orang suka berkelahi, mau jadi atlet bok tinju, atlet MMA, atlet smackdown, ya, atlet gulat apa segala macam, atlet pencak silat, karate, taekwondo, bela diri segala macam, bangunlah di Surabaya. Karena Surabaya itu adalah tempat membangun orang-orang yang suka berkelahi, tempat membangun orang-orang yang suka bertarung, tempat membangun orang-orang yang suka tempur. Tempur pakai fisik ataupun pakai senjata api itu bangunlah di Surabaya situ. Orang-orangnya. Kalau di Jakarta tempat membangun para pemenang, tempat membangun orang yang berhasil, tempat membangun orang yang sukses. Jakarta. Gitu loh. Jadi nggak, ya, kalau coachingnya Pak Tung de semua ringin di Surabaya itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena di Surabaya, karena marketing revolusi marketing, revolusi keuangan, life breakthrough itu memang perlu pertempuran agar bisa menaklukkan itu. Memang perlu battle, memang perlu bertempur untuk bisa menaklukkan itu. Tapi kalau di Jakarta itu tempat cetaknya orang-orang yang menang. Nah sekarang masalah Jakarta ya. Jakarta kan diamini oleh Gubernur Pramono Anung, itu kan masalahnya adalah SDM, sumber daya manusia. Masalah ketenaga kerjaan. Ya, saya menyaksikan sendiri ya. Waktu saya datang ke job fair nasional di kantor Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja di sana di Gatot Subroto, itu ribuan orang datang. Ribuan orang datang membawa sejumlah lamaran pekerjaan, ya. Dan itu sampai padat merayap loh. Orang saking kepengennya dapat pekerjaan. Saya menyaksikan sendiri itu. Itu kali pertama saya datang ke job fair itu. Jadi memang, dan kemarin saya buka space, teman saya Emma namanya, orang Kendari, Sulawesi Tenggara, ya, mengatakan di Jakarta bahkan ada orang yang ijazahnya S1 daftar ikut PPSU. Bayangin coba. Karena udah saking susah dapat pekerjaan di Jakarta ini. Kenapa susah? Satu, saya beritahu, ya, investor gak ada yang berani investasi di Jakarta. Takut apa investor itu investasi di sini, terutama di Jakarta? Satu, masalah stabilitas. Yang kedua, masalah regulasi. Yang ketiga, rawan banget dengan namanya jatah pungli, jatah ormas, jatah preman, ini itu apa segala macam. Investasi sulit, lapangan kerja juga sulit. Yang kedua, para wira swasta di Jakarta ini juga sulit
berkembang. Kenapa? Karena udah pasti terhalang oleh banyak regulasi. Orang mau bikin usaha di Jakarta, bikin bisnis di Jakarta, sulitnya bukan main. Ya regulasinya, ya jatah preman, jatah ormas, jatah apa keamanan apa itu segala macam, itu kan disorot. Jakarta loh. Ini bukan persoalan yang kata orang Medan ecek-ecek gitu loh. Yang ketiga, Jakarta itu sebenarnya juga sudah overpopulasi. Lihat banyak pemukiman padat, bahkan sampai di pinggir sungai dibangun permukiman itu. Karena penduduk Jakarta udah terlalu banyak, udah terlalu padat. Makanya tadi pagi saya bilang ya, harus dilakukan transmigrasi lagi, dihidupkan lagi program transmigrasi, gitu. Diredistribusi penduduk ke wilayah-wilayah yang bisa dibuka untuk wilayah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Nusa Tenggara. Ya. Dibangun daerah transmigrasi baru. Untuk apa? Pemerataan ekonomi. Dan untuk menjaga keseimbangan jumlah penduduk. Agar istilahnya kapal itu nggak oleng, kawan. Itu. Oleh karena itu, para pemirsa yang baik ya, para pemirsa, memang PR Jakarta itu banyak ya. Tapi bukan berarti PR Jakarta itu tidak bisa diselesaikan ya. PR Jakarta itu bisa diselesaikan kalau kita sebagai warga Jakarta mau kerjasama dengan Pemprov. Minimal apa? Cegah banjir ya, jangan buang sampah sembarangan. Berantas macet ya, kurang-kurangilah penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke angkutan umum. Gitu. Karena percuma mau dibikin kebijakan ganjil genap, IRP, apa segala macam gitu ya. Nah kalau transportasi publiknya di Jakarta masih aur-auran kayak begini, orang gak bakal mau. Setidaknya transportasi publik itu dibagusin dulu, diintegrasi ya, dan dibikin cepat, murah, aman, dan nyaman, pasti orang akan tertarik. Karena gulanya belum ada. Gula itu masih ada di kendaraan pribadi. Karena kendaraan pribadi menawarkan fleksibilitas yang berlebih dibanding angkutan umum bagi sebagian orang. Tapi kalau gulanya udah ada ya, gulanya dipindah ke transportasi umum ya, pasti insya Allah orang akan berbondong-bondong naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT, naik KRL ya. Tuh coba deh dipertimbangin deh omongan saya ini. Jadi gulanya dipindah dulu ke transportasi umum ya. Kalau kerjasama lah, kalau nggak pengen macet naik transportasi umum, cegah kemacetan, kurangi penggunaan kendaraan, hitung-hitung ngurangin polusi juga. Kalau pengen Jakartanya hijau ya kurangilah polusi. Sama-sama kita kurangi polusi kendaraan bermotor, kurangi polusi asap pabrik, macam-macam, banyak. Ya kalau pengen apa, Jakarta mensubsidi pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya, ya bantulah meningkatkan APBD Jakarta dengan bayar pajak dan membantu meningkatkan PAD-nya, pendapatan asli daerah dari Jakarta.
Di mana PAD-nya Jakarta? Pariwisata salah satunya. Lumayan. Itu kita sebagai warga Jakarta harus kerjasama kalau pengen Jakarta maju. Jakarta sebagai kota global yang maju dan berbudaya, Anda harus melibatkan banyak pihak. Ya, kalau pengen budaya tradisional, budaya Betawi tetap ada di Jakarta, ya kita yang harus jaga. Kita sebagai warga Jakarta, khususnya anak Betawi, harus jaga supaya budaya Betawi itu tidak musnah dari Jakarta, supaya identitas kebetawian di Jakarta itu tidak hilang, tidak musnah gitu. Kayak alhamdulillah akhirnya Jakarta punya gubernur yang sangat memperhatikan masyarakat Betawi ya, yang sangat menghormati adat istiadat Betawi ya. Makasih ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita bisa saling sama-sama lah menjaga identitas kebetawian Jakarta ini jangan sampai hilang gitu. Nah, saya mau break dulu karena mau buang air kecil. Nanti saya mau tutup dengan pembahasan sederhana lagi. Jakarta tuh Melayu apa Sunda itu. Setelah yang satu ini ya. Welcome back teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi sebelum break ya, saya beritahu sekali lagi ya. Budaya asli Jakarta itu sebenarnya budaya campuran. Nah, yang disebut Betawi di Jakarta itu sebenarnya bukan Sunda, tapi Melayu, teman-teman. Melayu. Kenapa? Karena dilihat dari identitas dan pengaruhnya lebih banyak dipengaruhi oleh Arab dan Tionghoa. Tahu nggak baju Sadaria itu ada loh counterpartnya ada di tanah Melayu, terutama di Sumatera sama di Malaysia ada counterpartnya. Tapi lebih tepatnya sih di beberapa daerah di Sumatera yang Melayu ya. Contoh kayak di Palembang ada counterpartnya baju Sadaria. Di Pekanbaru ada, di Delhi pun juga ada counterpartnya dari baju Sadaria. Kalau dari bahasanya, bahasa Betawi itu sebenarnya turunan dari bahasa Melayu, dialek dari bahasa Melayu. Cuman ada dua. Ada bahasa Betawi yang pakainya A, ada yang pakai E. Nah, menurut Haji Mandra, Cing Haji Mandra ya. Kok Cing sih? Ya, iya benar. Menurut Cing Haji Mandra ya. Kalau yang bahasa Betawi yang dominannya A itu dari bahasa ibunya Tionghoa, ibunya Cina, ya kan? A, mau kemana ya? Gitu kan? Mau kemana ya? Lu pada mau kemana ya? Gitu kan? Lu pada mau kemana ya? Gitu. Atau ini berapaan ya harganya? Gitu. Itu kan ada campuran dari gaya ngomongnya orang Cina, campuran gaya ngomongnya orang Tionghoa, terutama orang Hakka, orang Tochu, orang Tionghoa lah, kayak Haya, ini TV harganya berapa mah, gitu kan? Haya, ini baju harga berapa yo? Berapa? Gitu. Jadi kalau bahasa Betawi yang dominannya A, itu dari Cina, kata Cing Haji Mandra. Tuh kalau kata Babe Haji Jaja Miharja tuh pinggiran. Tapi saya lebih setuju dengan yang pengaruh dari Cina atau Tionghoa ini. Karena dari gaya ngomongnya mirip sama kok. Ya kan? Bang, ini kerak telur berapaan ya harganya? Tuh.
itu pasti ngomongnya A itu dari, jadi bahasa Betawi itu gak hanya E aja. Nah kalau E itu dari bapak, bapaknya orang Arab, bapaknya Arab. Makanya nggak percaya, lihat deh kalau nikahan adat Betawi, pengantin yang cowok pakai baju motifnya dari inspirasi dari mana, dan yang cewek pakai apa, kembang mayo, itu dari budaya mana? Ya, dari Cina. Kalau kalau bahasa Betawi yang pakai E itu dari Arab, ya. Lu kemana aja? Ya kan? Sini dulu, sini dulu lo, jangan mabur aja. Atau po, aye beli bir plotok satu aja. Gitu. Ya kan kayak Arab. Gaya ngomongnya kayak orang Arab kan? Gaya ngomongnya seperti orang Arab. Gitu. Kayak ini. Apa? Wahdan television. Ya. Wahdan television, Wahdan ruz, Wahdan kapsah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Hayya ala salatu jami'a fi hazal masjid. Kayak orang Arab. Kalau orang Betawi ngomong pakai E itu pasti kayak orang Arab ngomongnya. Kayak orang Arab. Tong, ayah kasih tahu ya, lu jangan pacaran ame dia. Kenapa? Babenge dia orang kagak bener di mari. Itu kan kayak ngomong kayak orang Arab ngomongnya. Kalau yang Cina gimana? Neng, situ jangan pacaran sama dia ya. Pokoknya dia kagak bener dah gitu. Pokoknya jangan dah ya gitu. Jangan dah lu deket-deketan sama dia ya. Jangan dah ya gitu. Itu ngomongnya gaya ngomongnya kayak orang Cina. Gaya ngomongnya seperti orang Tionghoa. Kalau Betawi, bahasa Betawi yang dominannya A. Gaya ngomongnya kayak orang Cina. Gitu. Kalau dominannya E kayak ngomong kayak orang Arab. Nah, dua ini itu lebih dulu eksis di rumpun Melayu. Makanya kenapa? Saya kan juga orang Melayu Palembang lebih tepatnya. Di Palembang pun begitu juga. Kalau bahasa Palembang yang dominannya O, ada juga bahasa Palembang yang dominannya E. Kalau bahasa Palembang yang dominannya O itu campuran dengan Jawa sebenarnya. Karena banyak orang Jawa yang datang ke sana, Palembang. Gaya ngomongnya pun juga beda. Kayak misalkan, oi galo kita nih nak pergi ke PS oi gitu. Gaya ngomongnya kayak orang Cina, mirip. Tapi kalau bahasa Palembang yang dominannya E, ada juga. Contohnya, aku tinggalnya di belakang bandara. Rumahku nih parak bandara, cuman aku tinggal di belakangnya. Parak bandara SMB 2, parak bandara SMB 2. Cuma aku tinggal di belakangnya gitu. Ada bahasa Palembang yang dominannya ada, teman-teman, ada. Siapa yang bilang gak ada? Ada. Bahasa Palembang tuh gak cuma dominannya O. Bahasa Palembang, bahasa Jambi itu kan dominannya O. Bahasa Melayu tapi dominannya O, karena kan pengaruh dari Jawa. Tapi ada juga yang E, pengaruh dari Arab. Gaya ngomongnya pun juga kayak orang Arab. Kalau yang belakangnya O, ngomongnya campuran orang Jawa, orang Cina. Kayak tadi yang udah saya peragain. Oi galo-galo kita nih nak metu galo ke PS. Oi, berapa uang kamu nih oi. Itu tidak banyak, 12 uang bae oi. Nah itu. Gak mirip kan kayak orang Cina ngomongnya.
Gaya ngomongnya kayak orang orang Cina Jawa kan, ya. Awak dewe metu nang nang tunjungan plaza. Wakeh lo, wakeh yo. Lo 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 piro Pak wonge? Kok akeh? Lah ora banyak Pak. Rolas wong wae yo. Kayak gitu teman. Di Jakarta begitu juga. Di Betawi begitu juga. Tapi dominannya A kalau kayak gitu. Kita rame-rame jalan nyok ke Monas. Berapa orang ya yang ikut? Gak banyak. Ya elah kagak banyak. Ya elah kagak banyak Cang. Berapa orangnya ya? 12 orang. Berapa orangnya ya? Ada 12 orang nih. Nah, kayak gitu. Tuh. Beda kan? Iya, jadi Betawi itu sebenarnya Melayu. Nah, lu kenapa kok Betawi kok tadi saya bilang ada Sunda? Gini ceritanya. Sepeninggal wafat Pangeran Jayakarta tuh sebelum wafat berpesan kepada orang-orang yang tinggal di daerah yang sekarang namanya Jatinegara Kaum atau Mester dulunya. Masih ada namanya. Masih ada daerah Mester tuh masih ada. Di mana Jatinegara Kaum sekarang di Jakarta Timur. Pesannya gini. Jangan pernah beritahu di mana saya dimakamkan. Yang kedua, pesannya jangan ngomong pakai bahasa Melayu agar para penjajah itu nggak tahu. Pakai bahasa Sunda aja ngomongnya. Gitu. Itu orang-orang di Jatinegara Kaum atau Mester itu yang tua-tua masih bisa ngomong Sunda. Gitu. Masih bisa ngomong Sunda. Gitu. Tapi kalau yang sini udah nggak bisa. Itu wasiat dari Pangeran Jayakarta sebenarnya. Tapi makam Pangeran Jayakarta akhirnya ketemu juga. Tapi ya tetap Jakarta dominannya adalah Melayu. Dari bahasanya, dari budayanya, dari adat istiadatnya, dari tradisinya, dari keislamannya itu kental Melayu teman-teman. Jadi Jakarta itu sebenarnya Melayu. Orang Betawi itu juga sebenarnya orang Melayu. Bahasanya bahasa Melayu sebenarnya. Melayu yang dialeknya dialek Melayu. Kesenian Jakarta juga lebih banyak didominasi oleh kesenian. Ada yang dari Arab, ada yang dari Portugal, ada yang dari Cina, Tionghoa, ada yang dari orang Betawi nikah pakai petasan dari mana tuh? Dari Cina, dari Tionghoa. Ondel-ondel dari mana? Dari Eropa, dari Belanda. Keroncong dari mana? Dari Portugal. Keroncong tugu, tau kan? Mana lagi banyak. Jadi budaya Jakarta tuh sebenarnya campuran, tapi Jakarta adalah Melayu, teman-teman. Jakarta itu adalah Melayu, teman-teman. Makanya beda sendiri kan? Jabar Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa, Madura, Using. Beda. Jakarta tuh Melayu, Betawi itu orang Melayu sebenarnya. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membawa manfaat buat semua. Ini memang itulah ya Jakarta dengan segala kekhasannya gitu ya. Walaupun bukan istimewa, tapi Jakarta itulah kekhasannya, kekhususannya gitu. Jadi menyerap banyak budaya sehingga tetap Jakarta ini adalah orang Melayu yang inklusif dan akulturatif terhadap berbagai budaya yang ada gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, saya mau istirahat bentar. Setelah itu mungkin ya akan siap-siap. Ini saya belum ganti baju nih posisinya nih.
karena mau berangkat ke kajiannya Om Bagus bentar ya, deket-deket jam 8 atau jam 8 lewat lah itu, biar santai dikit. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.